Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriana dari kelas akuntansi malam semester 6 NPM 121-2019-010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah auditing 2 saya, yaitu program audit untuk PT Campina Ice Cream Industri terbuka periode 31 Desember 2020. Di sini ada gambaran kantor akuntan pabrik. Kantor Akuntan Pabrik Supoyo, Sutahjo, Subiantara, dan rekan berlokasi di Jawa Timur, Indonesia. Area atau landmark terdekat adalah Kecamatan Genteng. Alamat kantor Akuntan Pabrik Supoyo, Sutahjo, Subiantara, dan rekan adalah di Andika Plaza, Blok C 3-4, Jalan Simpang Dukuh nomor 38-40, Geneng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60275, Indonesia. Kantor Akuntan Pabrik Supoyo, Sutahjo, Subiantara, dan rekan memiliki cukup banyak tempat yang terdaftar di sekitarnya. Nah, di sini personelnya itu ada Bapak Edi Sutahjo sebagai pimpinan KAP dan partner, ada Muhammad Yoga Dharma Putra, Frianto, Muhammad Aris Mahayudin, dan Vina Kartikawati. Lalu ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah PT Campina. Yang pertama, di tahun 1972, PT Campina didirikan sebagai sebuah industri rumahan berbentuk firma bernama CV Pranoto dengan merek dagang Campina. CV Pranoto ini didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972 di Jalan Gembong Sawah, Surabaya, yang juga merupakan kediaman pribadi Darmo Hadi Pranoto. Lalu di tahun 1982, seiring berkembangannya usaha yang semakin maju, Campina melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas produksi di kawasan Sir, Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1982. Lalu di 1994, mengubah status dari firma menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Campina Ice Cream Industry. Lalu di tahun 2009, PT Campina Perseroan mulai fokus pada program-program pengurangan dampak pemanasan global. Lalu di tahun 2017, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 19 Desember 2017 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten CEM. Lalu di tahun 2018, menjadi partner dan pendukung gelaran Asia Para Games 2018 di Jakarta. Dan 2019, untuk kedua kalinya, Perseroan menerima penghargaan Green Company Award di SWL Magazine yang sebelumnya telah diraih pada tahun 2017. Nah, berikut ada struktur organisasi dari PT Campina Ice Cream Industry. Ada direktur utama, yaitu Pak Samudra Prawira Wijaya, lalu ada Dewan Komisaris, ada Komite Audit, lalu di bawahnya ada audit internal dan juga sekretaris perusahaan. Lalu di bawahnya juga ada direktur keuangan, direktur produksi, direktur penjualan dan pemasaran, juga direktur umum. Nah, bidang usaha PT Campina ini yaitu kegiatan usaha utama perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan yang terakhir adalah industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, industri pengolahan es krim yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam es krim dan bahan utama dari susu. Lalu yang kedua, industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan, bukan es batu atau es balok, mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu. Lalu berikut ada pemegang saham dari PT Campina, yaitu ada Bapak Sabana Prawira Wijaya, lalu ada publik, Bapak Darmo, Justiani Hadi Pranoto, Hendro Hadi Pranoto, dan Justiani Hadi Pranoto. Berikut juga ada persentasenya dan jumlah saham. Visi dan misi perusahaan yaitu yang pertama, visi adalah memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham, serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Lalu ada misi perusahaan, yaitu menjadikan Perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Lalu kita masuk ke auditing.
yaitu definisinya adalah pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi serta objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara aserasi tersebut dengan kinerja yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit, ukuran keabsahan. Bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Dalam hal ini, bukti audit berbeda dengan bukti hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan, auditan, relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti. Lalu ada prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan sebagai instruksi yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti instruksi tersebut selama audit berlangsung. Sebagai contoh, berikut adalah suatu prosedur audit untuk melakukan verifikasi atas pengeluaran kas. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Lalu yang kedua ada pengujian substantif transaksi. Bertujuan untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Lalu yang selanjutnya ada prosedur analitis. Mencangkup perbandingan-perbandingan dari jumlah-jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan dan disusun oleh auditor. Biasanya juga prosedur analitis mencakup hitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Pada tahap perencanaan, auditor mungkin menghitung rasio dengan menggunakan data interim. Sedangkan pada tahap pengujian saldo akhir, auditor akan menghitung kembali rasio itu dengan menggunakan data setahun penuh. Lalu yang terakhir ada pengujian substantif dan rincian saldo. Memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Pengujian rinci atas saldo ini adalah penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber yang independen, sehingga dapat diandalkan. Pengujian rincian saldo juga dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Lalu kita masuk ke prosedur audit perusahaan untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencangkup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan serta keseluruhan. Lalu, ada tujuan audit transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian internal, dan pengujian substantif transaksi untuk pembelian. Ini ada tujuan golongan transaksi, lalu pengujian internal kunci, lalu pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi. Yang pertama, pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima atau keterjadian. Permintaan pembelian pesanan, pembelian laporan penerimaan barang, dan faktur penjualan dilampirkan pada voucher. Verifikasi faktur penjualan dan tanda terima untuk pesanan pembelian dan daftar permintaan pembelian. Pengujian pengendaliannya memeriksa dokumen-dokumen dalam paket voucher untuk menguji keberadaan, memeriksa dilakukan tidaknya pembatalan. Lalu pengujian substantifnya itu mereview jurnal pembelian buku besar, master file, utang usaha untuk memeriksa dan berjumlah besar atau tidak biasa. Menelusuri pembelian persediaan ke master file, persediaan, dan periksa pembelian aset tetap. Lalu yang kedua ada transaksi pembelian yang terjadi telah dibukukan atau kelengkapan. Pada pembelian bernomor urut
tercetak dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pengujiannya memeriksa keberurutan penggunaan order pembelian, menelusur dari satu file laporan pengiriman barang ke jurnal pembelian. Laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pengujiannya memeriksa keberurutan penggunaan laporan pengiriman barang, lalu pengujiannya menelusur dari satu file faktur penjual ke jumlah jurnal pembelian. Transaksi pembelian terbukukan secara akurat atau ketelitian. Perhitungan dan jumlah diverifikasi internal, memeriksa ada tidaknya verifikasi internal, lalu pengujiannya membandingkan pembelian terbukukan dalam jurnal pembelian dengan faktur penjualan, laporan penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu transaksi pembelian dibukukan dalam master file utang usaha dan pembelian dan dibuat ikhtisarannya dengan benar, yaitu posting dan pengikhtisaran. Isi master file ulang usaha dan diverifikasi internal. Total master file atau daftar usaha dibandingkan dengan saldo di buku besar. Pengujiannya itu memeriksa ada tidaknya verifikasi internal dan memeriksa ada tidaknya paraf di akun buku besar sebagai tanda telah dilakukannya pembandingan. Pengujiannya memeriksa ketelitian penulisan dengan metode jurnal dan melusur posting ke buku besar dan ke master file utang usaha dan persediaan. Lalu transaksi pembelian digolongkan dengan benar, yaitu penggolongan. Digunakan daftar akun yang memadai, penggolongan akun diverifikasi internal. Memeriksa manual prosedur dan daftar akun, memeriksa ada tidaknya verifikasi internal, lalu pengujiannya membandingkan penggolongan dengan daftar akun dengan mengacu ke faktur penjual. Lalu yang terakhir ada transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang benar, saat. Mewajibkan pencatatan serta setelah barang atau jasa diterima. Tinggal diverifikasi secara internal. Memeriksa manual prosedur dan memeriksa apakah ada faktor penjual yang tidak terbukukan. Memeriksa ada tidaknya verifikasi internal. Lalu pengujiannya membandingkan tanggal pada laporan penerimaan barang dengan faktor penjual dan tanggal pada jurnal pembelian. Lalu tujuan audit transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian internal, dan pengujian substantif transaksi untuk pengeluaran kas. Di sini tujuan auditnya itu pengeluaran kas yang dibukukan adalah untuk barang jasa yang telah diterima. Keterjadian. Pengujiannya itu diberikan persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung pada saat cek ditandatangani. Pengujian pengendaliannya periksa ada tidaknya persetujuan pembayaran, lalu pengujiannya itu periksalah cek penandatangannya atau gunakan data bank bahwa cek telah dibayar bank. Periksa dokumen pendukung sebagai bagian dari pengujian pembelian. Lalu transaksi pengeluaran kas yang ada telah dibukukan, kelengkapan. Cek bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Periksa keberurutan penggunaan cek. Lalu ada transaksi pengeluaran kas telah dibukukan dengan tepat, yaitu ketelitian, perhitungan, dan jumlah-jumlah verifikasi internal. Periksa ada tidaknya verifikasi internal, lalu pengujiannya periksa pengeluaran cek dan catatan pengeluaran kas dalam catatan elektronik bank dengan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas dibukukan dalam master file utang usaha dengan benar dan diringkas dengan benar. Posting dan peringkasan. Pengujian internal kunci itu master file utang usaha atau total daftar saldo dibandingkan dengan saldo buku besar, periksa paraf pada akun-akun besar sehingga tanda telah dibagikan. Lalu pengujian substantifnya itu tes ketelitian pengujian dengan memeriksa kebenaran penjumlahan vertikal, jurnal dan telusur posting ke buku besar dan master file utang usaha. Lalu ada transaksi pengeluaran kas digolongkan dengan benar, yaitu penggolongan akun diverifikasi internal, periksa manual prosedur dan daftar akun, bandingkan penggolongan dengan daftar akun dan mengacu pada faktur penjualan dan jurnal pembelian. Lalu yang terakhir ada transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar. Prosedur mencatatkan pencatatan transaksi segera mungkin setelah cek ditandatangani atau pengiriman secara elektronik untuk pengolahan bank. Pengujian pengendaliannya, periksa manual prosedur dan observasi apakah ada cek yang tidak dicatat. Lalu pengujian substantif golongan transaksinya, bandingkan tanggal pada cek atau catatan elektronik bank dengan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada tujuan audit transaksi, pengendalian rinci atas saldo utang usaha. Ada tujuan audit saldo, prosedur-prosedur pengujian rinci saldo, dan juga komentar. Di sini utang usaha dalam daftar utang usaha cocok dengan yang tercantum pada master file yang bersangkutan dan total yang cocok dengan tercantum di buku besar, kecocokan saldo. Jumlah ulang atau gunakan komputer untuk menjumlahkan data utang usaha, telusur ke buku besar, telusur faktur penjual individual ke master file untuk mencocokkan nama dan jumlahnya. Komentarnya, bila penjumlahan dilakukan secara manual, tidak perlu seluruh halaman jumlah. Penutupan kemasan file bisa dibatasi kecuali bila pengendalian lemah. Lalu utang usaha dalam daftar utang usaha sungguh-sungguh ada keberadaan. Utang usaha dalam daftar utang usaha sungguh-sungguh ada. Telusur dari daftar utang usaha ke faktor penjualan dan laporan dari pemasok. Konfirmasi piutang usaha terutama untuk yang berjumlah besar dan tidak biasa.
biasanya kurang mendapat perhatian karena perhatian utama adalah lebih saji. Lalu selanjutnya utang usaha yang telah tercantum dalam daftar utang usaha. Kelengkapan. Lakukan pengujian realitas setelah tanggal penutupan buku. Lalu komentarnya ini adalah pengujian audit yang penting untuk utang usaha. Lalu utang usaha yang tercantum dalam daftar telah akurat atau ketelitian. Lakukan prosedur yang sama dengan digunakan untuk tujuan keberadaan dan pengujian setelah tanggal penutupan buku. Biasanya tekanan pada prosedur untuk ketelitian ini adalah kurang saji dibandingkan dengan untuk penghilangan. Selanjutnya ada utang usaha yang tercantum dalam daftar telah digolongkan dengan benar, yaitu penggolongan, review daftar dan master file yang bersangkutan dengan pihak yang berrelasi liabilitas berbunga, utang jangka panjang, dan bersaldo debit. Komentarnya, pengetahuan tentang bisnis klien sangat penting untuk pengujian ini. Selanjutnya ada transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran telah dicatat pada periode yang tepat, yaitu kisah batas. Lakukan pengujian setelah tanggal penutupan buku, lakukan pengujian rincian sebagai bagian dari observasi perhitungan persediaan, melakukan pengujian untuk persediaan dan dalam perjalanan. Komentarnya, ini merupakan pengujian yang sangat penting untuk utang usaha ini disebut pengujian masa batas. Yang terakhir adalah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar liabilitas yang tercantum dalam utang usaha, yaitu kewajiban teks laporan dan pemasok dan konfirmasi piutang usaha. Komentarnya, biasanya merupakan perhatian utama dalam audit utang usaha karena semua utang usaha adalah kewajiban. Lalu ada tujuan audit transaksi pengendalian rinci atas saldo akun kas umum di bank. Tujuan audit saldonya, kas sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank telah ditotal dengan benar dan cocok dengan jumlah di buku besar, kecocokan saldo. Prosedurnya itu jumlahkan ke bawah daftar cek dalam perjalanan dan pembayaran secara elektronik serta setoran dalam perjalanan. Periksa juga penambahan dan pengurangan dalam rekonsiliasi bank termasuk semua hal yang direkonsiliasi. Telusur per saldo per buku dalam rekonsiliasi ke buku besar. Komentarnya, pengujian ini dilakukan sepenuhnya pada rekonsiliasi bank, tidak mengacu pada dokumen atau catatan kecuali buku besar. Lalu selanjutnya, kas sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi bank benar adanya, keberadaan. Kas ada di bank yang telah dicatat, kelengkapan. Kas di bank sebagaimana tercantum dalam rekonsiliasi dicatat dengan ketelitian. Prosedurnya yaitu minta dan ujilah konfirmasi bank, minta dan ujilah cut-off laporan bank, ujilah rekonsiliasi bank, lakukan pengujian kas, ujilah kemungkinan terjadinya cripping. Komentarnya, ini adalah 3 tujuan terpenting untuk kas di bank. Prosedur digabungkan karena sangat berkaitan erat. 3 prosedur terakhir hanya perlu dilakukan apabila pengendalian internalnya lemah. Lalu selanjutnya adalah transaksi penerimaan kas dan pengelolaan kas dicatat pada periode yang tepat, yaitu kisah batas. Penerimaan kas, hitunglah yang ada di perusahaan pada terakhir di buku dan segera telusur ke setoran dalam perjalanan dari jumlah penerimaan kas. Telusur setoran dalam perjalanan ke cut-off laporan bank. Lalu pengeluaran kasnya, hitunglah kas yang ada di perusahaan hari terakhir tahun buku dan segera telusur ke cek dalam perjalanan dan jurnal pengeluaran kas. Telusur cek dalam perjalanan ke laporan bank bulan berikutnya. Komentarnya, apabila penerimaan kas setelah akhir tahun buku dimasukkan dalam jurnal, maka posisi kas akan nampak lebih baik dari yang sesungguhnya. Hal seperti itu disebut holding open, jurnal penerimaan kas. Holding open jurnal pengeluaran kas akan mengurangi utang usaha dan biasanya meningkatkan rasio lancar. Prosedur pertama untuk pengujian visa batas penerimaan dan pengeluaran kas mensyaratkan auditor hadir pada akhir tahun buku. Lalu selanjutnya adalah tujuan audit transaksi pengendalian rinci atas saldo-saldo akun instrumen keuangan. Saldo akun-akun instrumen keuangan. Lalu tujuan audit saldo yang pertama yaitu instrumen-instrumen keuangan yang tercantum daftar aktivitas investasi telah dijumlah menurun dengan benar dan cocok dengan buku besar, kecocokan saldo. Prosedur-prosedurnya jumlah menurun daftar aktivitas investasi, periksa kebenaran penjumlahan dan pengurangan dalam daftar aktivitas investasi, telusur saldo akhir per kategori ke buku besar. Komentarnya, investasi bisa diklasifikasi sebagai untuk diperdagangkan, tersedia dijual dan disimpan hingga jatuh tempo. Daftar mencakup sekuritas dan nilai menggunakan estimasi nilai wajar level 1, level 2, atau level 3. Lalu tujuan audit saldo selanjutnya, instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi benar adanya, keberadaan. Instrumen keuangan yang ada telah dicatat, kelengkapan. Instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi benar dan akuratan. Prosedurnya, konfirmasi kepada pialang, inspeksi fisik sekuritas dan kontrak derivatif, inspeksi perjanjian. Komentarnya, biasanya konfirmasi dipandang sudah memberi bukti cukup tanpa auditor melakukan inspeksi fisik dan sekuritas atau kontrak. Sekuritas dan kontrak biasanya disimpan oleh pialang. Selanjutnya ada instrumen keuangan yang telah digolongkan dengan tepat
dalam laporan keuangan penggolongan. Pengujian ketepatan sebagai diperdagangkan, tersedia dijual atau disimpan hingga jatuh tempo. Periksa ketepatan penggolongan dalam catatan kaki sehingga estimasi nilai wajar 1, 2, atau level 3. Penggolongan ini didasarkan pada tujuan manajemen dan membutuhkan pertimbangan. Selanjutnya ada transaksi instrumen keuangan telah dicatat pada periode yang tepat, bisa batas. Periksa jumlah transaksi menjelang akhir tahun dan laporan dari pialang untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Bisa batas lebih penting dalam pengujian transaksi karena klien ingin mencatat laba atau rugi penjualan pada akhir tahun. Lalu tujuan audit selanjutnya adalah instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi akhir tahun telah ditetapkan dengan jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nilai bisa direalisasi. Periksa kuota harga pasar, uji penggolongan yang dibuat manajemen, uji asumsi manajemen berkaitan dengan penilaian, pertimbangkan untuk menggunakan pakar atau spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar, pertimbangkan apakah diperlukan untuk mengakui kerugian karena penurunan nilai. Komentarnya ini adalah tujuan yang paling sulit untuk diuji dan prosedurnya bisa berbeda tergantung pada strategi investasi klien serta jenis instrumen keuangannya. Dan terakhir adalah perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas instrumen keuangan yang tercantum hak dalam daftar aktivitas investasi. Prosedurnya, periksa dokumen pendukung dan kontrak-kontrak, konfirmasi ketentuan-ketentuan penting dalam kontrak derivatif, review notulen rapat Dewan Komisaris untuk memastikan ada tidaknya sekuritas yang dijadikan agunan. Lalu komentarnya hak diuji dalam kaitannya dengan pengujian keberadaan dan keauratan sehingga mereview pembelian. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan di PT Campina Ice Cream Industry Terbuka disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan posisi keuangan konsolidasi PT Campina Ice Cream Industry Terbuka dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penyajian dan penyusunan laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Terbuka juga telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang dapat diberi opini bahwa penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.